Oke, udah lama nih kita nggak ngebahas bajak laut. Terakhir gua ngebahas bajak laut itu kalau nggak salah ngebahas Cingsih, Big Momnya dunia nyata. Yang belum nonton, kalian boleh cek video gue yang ini. Asik, semoga viewsnya nambah. Nah, kali ini gua mau ngebahas bajak laut cewek yang nggak kalah ganas juga, Pak. Bernama Annie Bonnie, yang konon jadi inspirasi Oda Sensei ngebuat karakter Jewelry Bonnie di One Piece. Pada tahu kan Jewelry Bonnie? Yang buah iblisnya itu dia bisa manipulasi umur. Dan dia juga salah satu dari 12 supernova, generasi bajak laut terburuk yang pernah ada dalam sejarah One Piece. Ogurai Jewelry Bonnie, Kenshokin 1.400.000 beri. Nah, Annie Bonnie ini dikenal sebagai bajak laut wanita yang super ganas, Pak, brutal dan kejam. Tapi di sisi lain dia juga terkenal sebagai salah satu bajak laut wanita yang sangat terampil, cantik dan punya kisah yang cukup tragis. Nah, setragis apa kehidupannya? Langsung aja siapin cemilan, kopi dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy. Nah, menurut catatannya, nama Annie Bonnie pertama kali diketahui dari buku General History of Pirates karya Charles Johnson, seorang kapten dari Angkatan Laut Inggris yang dia tulis pada tahun 1724. Dan diduga Annie lahir pada sekitaran tahun 1698 atau sekitaran tahun 1700 di wilayah County Cork, Irlandia dengan nama Annie McCormack. Nah, masa kecil Annie bisa dibilang agak suram ya, karena dia ini merupakan anak selingkuhan dari seorang pengacara yang bernama William McCormack dengan seorang maid atau ART yang bernama Mary Brennan. Dan waktu perselingkuhan bokapnya ini terbongkar, keluarganya mutusin untuk pindah ke Amerika, tepatnya ke kota Charleston di Carolina Selatan. Dan untungnya kepindahan bokap Annie ngebawa berkah. Semenjak pindah, karir Williams ternyata melejit banget. Ekonomi keluarganya pun semakin baik. Bahkan bokapnya ini sampai bisa ngebeli sebuah perkebunan. Dan mulai dari sini, Annie pun tumbuh sebagai anak yang sangat berkecukupan. Mantep, ternyata selingkuh itu gak selamanya bawa sial ya. Tapi sayangnya di umur 13 tahun, ibunya meninggal karena penyakit kanker. Dari sini dikatakan kepribadian Annie pun mulai berubah. Jadi temperamen dia sekarang. Berarti nggak jauh beda ya sama di One Piece. Di One Piece Bonnie juga suka ngamuk-ngamuk kan ya. Terus pas dia umur 16 tahun, dia nikah sama seorang pria kelas rendahan bernama James Bonnie. Dari sinilah dia kemudian ganti namanya jadi Annie Bonnie. Nah, usut punya usut, menurut Historic and Mysteries, James suaminya Bonnie ini ternyata adalah pria yang licik. Dia ternyata selama ini terus mempengaruhi Annie untuk bisa menguasai harta bokapnya. William yang tahu kalau anak dan menantunya ini mau gegerus hartanya, kemudian ngusir mereka. Dan pasangan suami istri ini akhirnya pindah ke daerah Nassau di Bahama, yang wilayah ini terkenal sebagai wilayah ngumpulnya para bajak laut yang ada di sekitaran perairan Karibia. Tapi sebelum Annie dan James pergi, mereka sempat ngebakar sebagian perkebunan ayahnya. Widih, serem banget nih orang ya. Annie dan James kemudian memulai kehidupan baru mereka di Nassau. Tapi dikarenakan mereka ini urak-urakan, keuangan mereka pun semakin lama semakin merosot. James yang saat itu bekerja sebagai informan wali kota gak sanggup nih menafkahi Annie. Dan dia mulai stres dan juga nyiksa Annie. Jujur ya, gue paling benci sama tipe orang yang kayak gini. Hubungan yang gak sehat ini kemudian ngebuat Annie harus bekerja. Dan dia mutusin untuk bekerja di sebuah bar. Dan di bar inilah kehidupan Annie mulai berubah. Di bar ini Annie ketemu sama seorang bajak laut bernama Calico Jack alias Jack Rakam, kapten dari bajak laut The Revenge. Nah terus, karena mereka sering ketemu dan ngobrol bareng, akhirnya Annie jatuh hati sama si Jack. Dan Annie pun akhirnya selingkuh sama dia. Aduh, ini lagi, gak bapak gak anak sama aja. Tapi lama-kelamaan hubungan mereka ketahuan sama James.
Dan ya udah, Annie pun langsung diseret untuk diadili dengan cara dicambuk. Tapi James di sini ngasih kesepakatan ke Jack. Kalau Jack mau dapetin Annie, Jack harus bayar sejumlah uang ke dia. Buset, bajigur banget nih orang ya. Tapi Annie nolak mentah-mentah tawaran James. Dia lebih milih dicambuk daripada diperjualbelikan layaknya budak. Untungnya habis dia dihukum, Jack dengan cepet langsung ngebawa lari Annie. Dan dari sini petualangan Annie sebagai bajak laut pun dimulai. Nah, dikarenakan Annie adalah seorang wanita dan konon peraturan bajak laut zaman dulu tuh nggak boleh ada cewek di kapal mereka karena katanya bisa bawa sial, Annie diharuskan nyamar jadi cowok. Jadinya mau nggak mau dia harus ngerubah total penampilannya jadi semaskulin mungkin. Mulai dari pakaian sampai tingkah lakunya juga jadi cowok banget. Tapi yang mantepnya, walaupun Annie ini dasarnya perempuan, kegiatan-kegiatan di atas kapal bisa dia kerjain dengan sangat baik. Bahkan bisa dibilang di luar ekspektasi. Nah, karena hal ini kru-kru yang lain juga akhirnya jadi respect banget sama Annie. Dan gak cuma itu, Annie juga dikenal pinter nyusun strategi waktu menjarah kapal-kapal yang lewat. Ditambah kru-krunya juga kompak. Ya udah, berkat Annie, bajak laut The Revenge pun makin hari makin naik daun. Makin lama kapal-kapal dan harta yang mereka jarah pun makin banyak. Sepak terjang Annie juga makin brutal. Dia gak segan-segan nih ngebantai kru kapal lain yang nolak buat dijarah. Sampai suatu ketika Annie menyadari kalau dia ternyata bukan satu-satunya kru perempuan di kapal itu. Ternyata tanpa sepengetahuan dia, ada satu orang wanita lagi yang juga nyamar jadi cowok di kapal itu, bernama Mary Read, yang merupakan istri dari seorang kru bernama Edward. Hal ini diketahui saat Annie gak sengaja ngelihat Mary sedang ganti pakaiannya di sebuah ruangan. Menyadari kalau mereka sesama wanita, akhirnya dua wanita bajak laut ini pun jadi teman baik. Dan kemampuan Mary juga gak kaleng-kaleng, Pak. Mary ini terkenal sebagai penembak jitu. Konon tembakannya jarang sekali ada yang meleset dari sasaran. Jack Rackham awalnya curiga sama kedekatan Annie dan Mary. Sampai-sampai Jack awalnya ngira kalau Annie selingkuh. Tapi setelah Annie menceritakan yang sebenarnya ke Jack, Jack akhirnya nerima Mary dan ikut tutup mulut juga soal masalah ini. Di rentang tahun 1719 sampai 1720, sepak terjang bajak laut The Revenge ini makin hari makin serem, Pak. Karena mereka mulai menjarah kapal-kapal pemerintahan dan pedagang dari Inggris. Nah, dari sini The Revenge pun kemudian mulai dianggap teror yang menakutkan di sekitaran perairan Karibia dan Jamaika. Di dalam buku Mistress of the Seas karya John Karlova, Annie Bonny dan krunya hampir menjarah setiap kapal yang lewat. Bahkan kapal yang dikawal pemerintah pun sanggup mereka ratain. Dan yang paling dikenal saat itu adalah duo maut Annie dan Mary yang dikenal sebagai dua kru paling berbahaya dari The Revenge. Nah, dikarenakan The Revenge ini udah dianggap sebagai bajak laut besar dan sangat meresahkan, di tahun 1720 pemerintahan Jamaika akhirnya ngambil tindakan dengan cara merintahin Kapten Jonathan Barnett yang merupakan seorang privateer untuk ngeberesin The Revenge. By the way, yang belum tahu privateer ini apa ya? Sebutan untuk bajak laut yang dikontrak oleh pemerintahan atau sebuah kerajaan. Atau bisa dibilang si cibukainya dunia nyata lah privateer ini. Nah, karena tahu bajak laut The Revenge adalah bajak laut yang kuat, Jonathan gak nyerang langsung gitu aja. Jonathan nunggu dulu nih sampai bajak laut ini lengah. Dan pada saat kru The Revenge lagi mabuk-mabukan terus tertidur pulas, baru deh Jonathan nyerang. Terus di penyerangan ini semuanya spontan pada kaget. Tapi karena kondisi mereka yang lagi mabuk, mereka jadi lemah banget. Nah, akhirnya yang turun ke medan tempur itu malah Annie dan Mary yang saat itu kebetulan gak ikut mabuk. Ya udah, karena gak ada pilihan lain selain melawan, akhirnya dua cewek ini doang yang berjuang setengah mati untuk melindungi kapal mereka. Waduh, entah kenapa di part ini seketika gua malu jadi cowok, Pak. Dan akhirnya dikarenakan cuma dua cewek ini doang yang berjuang, yang lain pada gak guna semua, Jonathan pun akhirnya berhasil meluluh lantahkan bajak laut The Revenge. Jack Rackham kemudian ditangkap dan dia bersama seluruh krunya resmi dijatuhi hukuman gantung.
Kemudian waktu Jack digantung, Annie mengucapkan kata-kata yang mengungkapkan kekesalannya ke Jack. Annie bilang, "Aku menyesal melihatmu di sini, Jack. Tapi jika saat itu kamu bertarung layaknya seorang pria, paling tidak kamu tidak akan berakhir digantung seperti anjing." Waduh, kata-katanya pedis sampai ke ginjal-ginjal ini mah. Setelah itu, waktu giliran Annie dan Mary mau dieksekusi, mereka ngaku kalau mereka sedang hamil. Jadi eksekusi mereka berdua ditunda nih sampai anak mereka lahir. Namun sayangnya waktu di penjara, Mary tewas karena demam tinggi. Tapi ada juga yang bilang Mary meninggal setelah dia melahirkan. Dan semenjak dari sini, sebenarnya nggak ada lagi informasi mengenai Annie. Tapi kalau menurut keturunannya, pada saat Annie di penjara, dia ditebus sama ayahnya dan dibawa balik ke Charleston. Di sana dia kemudian melahirkan anak Jack pada tanggal 21 Desember 1721. Dan setelah itu dia nikah lagi nih dengan seorang pria bernama Joseph Berlick dan memiliki 8 orang anak. Dan kemudian meninggal sebagai wanita terhormat pada tanggal 25 April 1782 di umur 82 tahun. So, itulah dia tadi sedikit informasi mengenai kisah dari bajak laut wanita bernama Annie Bonny. Gimana menurut kalian? Kerenkah, serukah, atau biasa aja? Silahkan komen pendapat kalian di bawah. Sedikit informasi, selain Annie Bonny yang jadi inspirasi Oda Sensei untuk membuat karakter Jewelry Bonny, Mary Read juga gak kalah keren, Pak. Dia ini yang menginspirasi Riot Games untuk ngebuat salah satu champions di League of Legends, yaitu Miss Fortune. Dan dua cewek bajak laut ini juga pernah muncul sebagai cameo di game Assassin's Creed 4 Black Flag. Gimana? Ada yang pernah main? You, Mary Read and Anne Bonny, are to go from hence to the place from whence you came, and from thence to the place of execution, where you shall be severally hanged by the neck, till you are severally dead, dead, dead. Oh, Ross! May God in his infinite mercy be merciful to each of your souls. We're pregnant! Do you all hear that? What the devil did she say? They plead their bellies, my lord. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, tolong dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.